mengurangi karbon mungkin 1 miliar ton Iya. gitu CO2 per tahun mungkin ya Mhm. seluruh Indonesia. Tapi itu nggak dianggap kalau mengelola ini sangat sulit ya. Iya, Nah, heeh. karena sangat sulit manusia itu nggak mampu ya kan. Iya. Nah, kita berdoa dulu gitu dan itu dimulai dari pendidikan sebenarnya Mas Yon. Pendidikan, problemnya ke pendidikan lagi Iya ya, iya. heeh, iya. Misalnya buang sampah sembarangan kita berani tegur Mhm. misalnya. Nah, itu mungkin yang lebih ini. Podcast Depok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman podcast Depok ya kembali tayang di kesempatan kali ini dan kalau kemarin kita sudah ngobrolin tentang etika ya, jurnalisme, terkait dengan Pilkada Depok. Nah ini sekarang terkait dengan permintaan nih teman-teman tentang gimana sih tentang pengelolaan sampah di Depok dan segala pernak-perniknya. Dan di studio kita sudah hadirkan yang expert ya di bidang itu. Mas Agustiawan, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Alhamdulillahirobbilalamin. semua ya. Sehat-sehat. Nah Mas Agus ini beliau S3 ya di UI, disertasinya beliau tentang baterai ya dan juga nanti apa Mas terkait dengan energi terbarukan ya. Iya, renewable Nah, energy. iya S1 di UGM, S2 di UI juga. Nah, Iya. soal sampah nih Mas. Kemarin kan banyak permintaan dari teman-teman di Depok. Gimana sih solusi pengelolaan sampah di Kota Depok? Kalau Mas Agus sendiri ngelihat problem sampah itu sebenarnya seperti apa Mas? Iya Silakan iya. Mas. Ya, makasih. Ya, makasih Mas Yon. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk sampah sebenarnya saya bukan ahlinya karena Oh saya gitu. teknik teknik mesin Iya. S1-nya, Heeh. S2-nya teknik elektro, Mhm. S3-nya teknik elektro. Bukan teknik pengelolaan sampah. Oh tadi kalau sama ya? Tapi karena apa, teknik pengelolaan sampah nggak ada kan. Oh Yang nggak ada ada ya? mungkin yang paling mendekati teknik, Mhm. planologi, Planologi ya, tata tata kelola kota ya? kota gitu ya. Mhm. Cuma kalau tadi saya searching juga ternyata nggak ada juga yang khusus untuk sampah itu. Sampah nggak ada juga Jadi ya? memang harusnya ada Mhm. jurusan, pengelolaan sampah Mhm. karena memang, sampah ini nggak bisa dihindari kita. Sampah Iya. itu nggak bisa dihindari dan sampah itu seyogyanya jangan mencemari lingkungan ya. Mhm mhm. Tetapi kalau, dengan teknologi yang ada, sampah itu sekarang bisa menjadi energi. Energi Nah ya. itu adalah peluang kita untuk bisa menjadikan, masalah menjadi Mhm. solusi ya, solusi di energi dan energinya ini bisa masuk ke renewable energy karena, termasuk terbarukan seperti Iya. itu, iya, Nah gitu Mas. masalahnya kan sekarang, eee, Pemkot kemudian pemerintah daerah itu masih melihat, sampah sebagai sebuah problem ya, termasuk di Depok gitu loh Mas. Jadi, kita baca ya data yang terbaru tuh di Depok yang sekarang kan paling pengelolaan sampah ada di Cipayung ya. Mmm, Itu sudah konon katanya udah overload tuh ada iya 1.200-an lah ton tuh per hari dan masing-masing individu tuh menyumbang sekitar 1,5 kilo iya. sampah setiap hari dan sudah overload. Itu ngebacanya gimana Mas? Mas Ya Agus kalau itu ngelihat itu? oke. Ya itu, kalau tadi masalah terus nanti kita kan mencoba untuk mencari, Heeh. solusi tadi ya. Mhm. Memang kita per kapita itu 0,6 ya kalau di Indonesia ya, Iya. rata-rata 0,6 kilo. Jadi kalau di Depok, populasinya 2 juta 2 juta ya? berarti 1.000 ton per hari gitu. 1.000 ton ya? Jadi 0,6, per hari Mhm. kilo per hari itu, jadi sekitar ya 1.000 lebih gitu ya, 1.000 ton, 1.000 ton sampah itu yang Iya. bikin jadi ini ya, apa, masalah. Dan itu kalau kita mengelolanya hanya cuma menimbun, kan sementara kita kan mengelolanya cuma Menimbun menimbun ya? gitu ya. Nah itu Memindahkan sebenarnya dari rumah memindahkan, ke iya. tempat, itu ya penampungan sampah itu Iya, kan? jadi kan Mhm. dia memerlukan lahan jadinya ya. Iya. Lama-lama nanti lahannya tambah banyak Penuh gitu ya kan, nanti habis. dia akan mendisrupt untuk Iya. kepentingan yang lain gitu, itu jadi masalah juga. Makanya kita apa namanya, punya solusi tadi itu, sampah menjadi energi. Nah Nah, itu kita punya contoh sebenarnya mhm. di Contohnya mana Mas, yang di sudah ada nih di Indonesia nih? kalau di Indonesia ada 3 ya, 3 itu ya? yang bagus itu ada di Solo,
kemudian di Surabaya, di Benowo, kemudian di Jakarta, Bantar Gebang Bantar ya. Gebang ya. Nah, itu totalnya itu sekitar 14,7 MW. Nah Iya, itu. menarik nih teman-teman. Mungkin bisa diceritakan tuh detailnya. Mungkin ya pengalaman yang di Solo seperti apa, Hmm, kelebihannya, kemudian Surabaya, Jakarta. Ya, Seperti apa Mas? itu yang saya tahu kan ini berdasarkan simposium dan juga seminar-seminar yang Mhm. dilakukan banyak expert gitu ya. Jadi kalau yang di Solo itu dia masuknya ke jenis teknologi gasifikasi. Mmm, Nah, gasifikasi ini berarti dia nanti sampah-sampah, jadi sampah itu kan ada banyak ya. Jadi ada sampah biomas yang dari makanan atau apa itu termasuk biomas. Terus ada sampah plastik dan juga ada sampah yang memang non combustible yang nggak bisa dibakar gitu ya. Nah, itu kita nggak bisa lakukan gasifikasi, yang bisa itu plastik sama yang masuk ke biomas. Nah, itu adalah apa, jumlahnya itu paling besar yang itu. paling besar itu Yang ya? nah itu bisa dipakai yang di Solo itu dengan metode gasifikasi. Mhm. Iya, Itu gimana itu ininya? iya. Teknisnya seperti apa nih itu, bekerjanya itu? Ya teknisnya pertama ini ya memang kita balik ke sini apa, eee kebiasaan masyarakat. Oh, iya Jadi iya iya, kalau habit-nya kita ya? bisa memilih sampah gitu Mhm. ya, memilih sampah misalnya memilah-milah gitu kan, terus nanti pengelolaan dari pengangkutan gitu, memisahkan sampah yang bisa Iya. terbakar atau enggak itu sangat membantu sekali. Itu sebenarnya bisa 2 ya Mas, kalau saya lihat tuh, pertama dari rumah itu sendiri ya, dari Mmm, masing-masing rumah dia sudah memilah sampah, walaupun saya nggak yakin ini apa bisa apa enggak gitu iya ya, iya. dari rumah sendiri. Atau dari, tukang sampah bukan tukang sampah sebenarnya sih kalau kita petugas kebersihan lah ya. Iya iya iya. Sebenarnya bukan tukang sampah ya, Iya jadi iya. bukan tukang nyampah begitu ya. Iya. Jadi bisa 2 itu. Itu yang memungkinkan yang mana Mas? Apakah dari rumah tangga, langsung dari perorangan atau dari petugasnya yang kemudian mengangkut sampah itu, kalau Iya. dari Mas? Kalau kita lihat dari hulu itu harusnya memang dari rumah ya. Dari Kalau rumah rumah ya? itu sebenarnya misalnya kayak kita lihat di Jepang itu sangat bersih sekali ya. Iya, Mungkin itu tercipta karena sudah apa, punya kebiasaan itu ya? kebiasaan tradisi yang Mhm, bagus dan itu dimulai dari pendidikan sebenarnya, Mas pendidikan. Yon. Problemnya ke pendidikan lagi Iya ya? iya. Heeh, Jadi pendidikan itu, misalnya SD kan mhm, semua orang rata-rata mayoritas kan, almost penduduk iya Indonesia pasti lewat SD ya. iya, Nah, SD itu, salah satu yang harus ditanamkan bener itu yang, eee, bagus itu ini apa, tentang sampah, tentang sampah ya tentang harusnya tentang ya? care terhadap sampah gitu ya. Mhm, Jadi misalnya mohon maaf aja yang petugas kebersihan kan mungkin dia, punya pendidikan yang rendah gitu ya. iya, Nah itu serendah apapun, pendidikan kita itu edukasi sudah care dan heeh, peduli sama sampah. Nah itu iya akan membuat bangsa kita itu lebih lebih bersih gitu ya. Kan iya, kita enak kan, nggak usah kita menjadi negara maju-maju amat lah, iya, tapi kalau kita bisa sampahnya itu beres ya? membuat sungai kita bersih gitu Iya, kan, mhm. itu luar Sebenarnya itu sudah biasa. banyak sih Mas untuk Heeh, komunitas-komunitas itu ya, iya tapi iya. mungkin ya sangat terbatas ya dan mungkin keistiqomahan mereka, aduh capek juga tuh akhirnya Betul dia betul ini betul. ngerjain sendiri sementara yang lain nggak Iya iya. masif Kak di tingkatan itu. Tapi memang harus semacam itu ya, Betul dari betul. dari keluarga, dari pendidikan Pendidikan. di sekolah gitu. Mhm. Kemudian kalau yang tadi dilanjut yang selanjutnya apa Mas tadi yang Oh yang gasifikasi itu mhm, kalau yang di Solo itu dia, terutama yang dari apa, biomas itu ya, dia mhm, nanti, menjadikan gas, syngas. iya Nah syngas itu nanti digunakan untuk engine. Engine-nya itu engine, seperti mobil lah, mesin iya, mobil seperti itu. Nah itu nanti dari mesin mobil itu dikoppel ke generator, menjadikan listrik. Nah itu mhm mhm. bisa Itu menghasilkan. kalau di Solo dia Pemkotnya atau dia, ada perusahaan swasta yang handle itu ya, Mas? Oh itu, sebetulnya perusahaan swasta itu ya, Swasta ya tetap perusahaan ya? swasta, ya. Jadi, PT yang punya itu Mhm, PT, jadi ada pengembang memang, tapi
memang ada dukungan yang bagus mungkin Iya. dari pemerintahnya Heeh, gitu. berarti dari masyarakat sendiri ya, istilahnya tadi pengusaha juga Pengusaha. sebenarnya tertarik juga ya untuk pengelolaan Iya, sampah ini. Tapi kalau ada niat baik ya, dari iya, Pemkot itu atau komitmen ya, komitmen iya, seperti itu ya. iya, iya. Heeh, itu, Mas ngelihatnya di Solo apakah dia berhasil atau berhasil secara keseluruhan ya? Iya, iya, berhasil. Bukan dari segi, teknisnya yang Mhm, pengelolaan sampah itu, tapi dari Pemkot sendiri juga mhm, istilahnya diuntungkan, iya. pengusahanya juga diuntungkan, masyarakatnya juga diuntungkan, itu ngelihatnya seperti apa? Iya, betul. Jadi memang, untuk, pengelolaan yang bagus itu memang perlu kolaborasi tetap ya. Iya, Dari ini kan kalau sampah itu berarti sebagai supply. Nah, kalau supaya Pemda punya komitmen yang bagus gitu ya, mhm, punya suplai, feedstock untuk pemanfaatan sampah yang mhm, bagus, terus menghasilkan, suatu, apa namanya, feed gitu ya, feed sampah yang bagus iya, itu ke pengusaha, terus pengusaha nanti bisa menghitung ya, mhm, Capeknya, Opeknya gitu. Nah itu nanti, kalau dia secara finansial masuk, masuk ya, pasti secara menarik ini ya menarik sebenarnya, menarik, semuanya bisa masuk, bisa masuk mhm, yang punya modal, terus, Pemdanya juga, eee eee, punya kontribusi bisa iya, menjamin pasokan sampahnya itu ya, mhm. itu bisa Bisa ya, jalan ya. dan itu yang di Surabaya juga seperti itu, Mas? Atau ada perbedaan antara Eee Surabaya, Jakarta, Solo? saya kurang tahu kalau yang kebetulan yang Surabaya nggak tahu. Hmm, Surabaya, ya kalau di Surabaya itu sama kalau mhm, secara teknis ya, teknis itu di Surabaya gasifikasi juga mhm, pakai mesin engine, kalau di Jakarta itu pakai insenerator, jadi mhm. dibakar secara langsung. Ya kelebihan kalau yang Oke, dibakar mhm. secara langsung itu dia, eee, Nggak ada ini ya? sortirannya Mhm, bisa lebih murah kan karena dia mhm, nggak perlu yang, sortiran yang bagus gitu ya, iya. seperti itu. Ada keuntungan dan Cuman kalau, kelebihan. istilahnya kalau gampang itu nggak bisa diuangkan lagi ya kalau di Jakarta ya? Kalau di Solo kan mungkin bisa ya untuk produk pasca sampahnya itu? Oh, kalau kan gini, kalau, misalnya di insinerator itu kan, kita, eee, menghasilkan panas dulu kan, Iya, menghasilkan panas, terus dia menghasilkan listrik gitu kan, mhm, listrik. Kemudian pasti ada residu juga, iya. tapi residunya kan dari 100% itu mungkin ya 2% mungkin ya, Oh, residunya iya, 2%. Jadi mhm, kalau kita kita ibaratnya yang tadinya harus menyediakan, lahan 100 gitu, iya. ini cuma 2 aja. Jadi Oke, berkurang banget mhm, gitu kan. mhm. Itu untuk, keuntungannya itu lahannya Iya, jadi kecil. mhm, mhm. Dan itu kalau misalnya, listriknya juga, tentunya pasti ekonomik ya kalau Iya, karena udah di ini ya. Dan juga pemerintah juga sudah punya ini ya, peraturan presiden gitu tentang mhm. khusus tentang ini ya, kalau nggak salah nomor, 15 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengelolaan sampah yang berbasis energi listrik gitu, Energi listrik seperti ya? itu. Mhm. Itu ada Berarti nanti permennya. dia, Eh, produknya mhm, listrik itu sendiri ya? iya listrik. Mhm. Mhm, Nah itu sebenarnya kan menarik ya bagi, pemerintah-pemerintah daerah ya. mhm. Tapi kenapa baru 3 ya? Problemnya apa ya kira-kira ya? Ya problemnya pasti pasti secara ekonomis. Ya Eee, jadi dalam, alatnya mahal atau seperti apa? eee, harga listriknya pasti. Yang jelas harga Oh ya, listriknya itu tidak menutupi biaya pembuatan, prosesnya. Makanya kalau di negara maju itu ada semacam insentif. Jadi misalnya harga listrik di Indonesia sekarang itu kan, anggap 1.400 sekian gitu mhm, ya, 1.400 sekian. Nah itu ketika dia membikin PLTSA, dia iya, harusnya kan lebih lebih murah kan, maksudnya iya, secara produksi, mhm, secara investasi itu dihitung mhm, secara life cycle itu harusnya lebih murah dari itu. iya, Kalau lebih murah berarti mhm, ekonomi kan. mhm. Nah, kalau misalnya belum, makanya nggak ada yang Oke, minat. Harusnya memang itu secara ya ini problemnya. ekonomik dulu memang, Heeh, heeh. heeh, Nah gitu. itu kalau Mas ngelihatnya kita tarik ke Depok ya, Heeh, kalau di Depok
pengelolaan sampah seperti apa yang paling memungkinkan dan itu menjadi solusi ya bagi Pemkot, bagi lingkungan itu sendiri, kemudian bagi kalau bisa pengusaha nih, Iya, iya, pengusaha juga tertarik untuk ke sana. Apa iya. yang bisa dilakukan? Ya pertama memang ya itu kembali lagi ke edukasi ya. Edukasi lagi ya? Edukasi kalau kita bisa menciptakan kultur yang bagus ya, Mhm, itu untuk bisa memilah ya memang, pertama edukasi itu, terus dari masyarakat juga memang mungkin modal juga ya, terus bikin tong sampahnya jadi 3 misalnya ya kan. iya, Ada yang biomas, terus plastik dikumpulkan sendiri, terus, yang elektronik apa bahan-bahan misalkan ya? elektronik Mhm, dikumpulkan sendiri, terus nanti yang ngambilin juga kan nggak bisa nanti kalau ngambilin satu juga dicampur lagi kan percuma sudah iya, dipilah-pilah. heeh, Nah itu memang komitmen dari ya semua pihak harus harus mhm, kolaborasi dari yang paling kecil. iya Tapi kalau yang pertama itu mhm mhm, harus ini edukasi apa, itu dulu ya. edukasi. Kalau menghadirkan mesin sama kayak di Solo, Surabaya, Jakarta, kita tarik ke Depok, dari segi biaya mungkin gimana itu Mas? Apakah dengan pendapatan, Eee, eee, kekuatan APBD Depok itu apakah memungkinkan atau memang solusinya ya sudah tambah, apa, tempat untuk pembuangan. Kalau itu kan sebenarnya mmm, ya mohon maaf ya orang bodoh aja mmm, paham gitu loh, iya, iya, udah penuh pindah, itu kan heeh, solusi yang ya memang seperti itu, iya, orang nggak iya, perlu istilahnya dengan keilmuan yang tinggi pun dia iya, iya, bisa gitu. Tapi kalau dengan mesin atau dengan teknologi yang mungkin tadi bisa menambah apa ya, kayak, sisi ekonomis tadi, mmm, kemudian energi terbarukan juga, mhm, menyelamatkan lingkungan, itu kan sebenarnya kampanye yang sangat menarik gitu untuk iya, iya, lingkungan ya. iya. Nah itu Mas ngelihatnya solusi yang paling tepat apa nih untuk Depok? Ya pertama ya kita harus ini ya, memang tetap kolaborasi ya. Memang Mhm, kita nggak mudah atau mahal ya untuk mendirikan suatu pabrik pengolah sampah iya, terus jadi listrik gitu ya, atau namanya pembangkit listrik tenaga sampah gitu ya. jaga sampah ya. Itu mahal. Ya mungkin memang, harus kita duduk bersama ya, kita Mhm, hitung gitu ya, kira-kira nanti, eee eee berapa yang bisa ditawarkan ke investor. Investor iya, tetap kita perlu investor ya untuk membikin itu, tetapi investor juga harus untung kan, harus iya, untung, harus apa, ibaratnya fairness lah, apa, mhm mhm, keadilan itu ya, iya. keadilan itu kan. Fairness itu jadi kalau dia untung, terus kita juga untung gitu kan. Lingkungan Nah juga itu terselamatkan iya, ya, lingkungan terselamatkan, itu kan yang jadi mhm, tujuan kita kita semua semua ya. gitu kan. Iya, Dan itu Mas ngelihatnya belum ya, kalau di Depok secara edukasinya juga belum, heeh. pemerintah juga duduk bersamanya kita nggak tahu juga nih gitu. Iya, iya. Dan akhirnya nah itu problemnya sampai sekarang sampah masih menjadi, problem ya di Mhm, berbagai, nggak hanya Depok aja sih saya kira ya, Bogor segala macam paling deket kan, iya, bisa masih menjadi sebuah problem ya, iya, iya. gitu. Mas, tadi ya, kalau di Depok kan saya kira baru mau mindahin nih misalkan dari apa, Cipayung ke Nambu misalkan atau Mmm, ke daerah, tempat lain. Itu kan bagi orang awam itu solusi yang ya gampang banget gitu kan. Ada nggak nih solusi yang selain itu, yang alternatif solusi selain itu dan sangat menarik ya untuk lingkungan, kemudian untuk pengusaha, untuk Pemkot iya. kira Ya tadi mhm, itu, energi itu apa, sampah itu bisa menjadi energi ya, menjadi yang energi ya. tadi ya, pertama mungkin dari Pemkot kita nggak usah ini apa, malu untuk, benchmark ya, Mmm, benchmark dulu ke Solo atau ke iya, Benowo gitu ya, gimana cara pengelolaannya, siapa tahu dari situ dapat inspirasi gitu kan. Terus nanti, eee setelah itu nanti mungkin kita bisa, benchmark juga ke negara-negara lain ya, iya, yang tentunya mungkin, lebih maju dan dia bisa provide ininya apa, mhm alatnya itu mhm, untuk mengelola, sampah kita menjadi yang lebih bermanfaat gitu ya, iya menjadi energi dan itu energinya juga green. Kalau green ini kan mahal energinya. iya, Kalau mahal itu di
energi ini bisa dijual sebagai carbon trading misalnya. Itu bisa bisa menjadi pendapatan lain selain dari penjualan listrik itu sendiri. Itu Seperti itu. bisa dijelasin Mas, itu seperti apa tuh cara bekerjanya? Kalau Eee, carbon trading tadi, iya, heeh. kalau carbon trading itu kan kita misalnya kita menghasilkan dari renewable. Nah itu kita, nanti dicatat sebagai energi yang dari renewable. Misalnya kita mau jual, Mhm. bahwa ini energi dari green, kan itu banyak, negara-negara maju yang membutuhkan dan mau beli Oh ya, sertifikat itu. semacam insentif ya untuk Insentif dan mhm, bisa dijual seperti itu. mhm. Dan itu sebenarnya, di Indonesia kan bisa nggak misalkan kayak tadi misalkan hutan Indonesia sudah menyumbang Hmm. sekian, itu kerjanya sama nggak semacam itu? Misalkan Indonesia sudah menyumbang hutan yang sudah menyerap untuk kebaikan untuk lingkungan sekian, Mhm. sementara, negara lain yang dia Oh. buang-buang, apa istilahnya tuh, karbon atau apa ya, seperti apa? Apa bekerjanya semacam itu? Oh ya, itu sebenarnya nggak fair-nya di dunia itu kayak gitu. Heeh, Jadi Indonesia itu sebenarnya kan sudah mengurangi CO2 kan. Ini kan yang iya, mhm, dilawan kan CO2 itu apa, karbon tadi. Mengurangi karbon mungkin 1 miliar ton iya, gitu CO2 per tahun mungkin ya mhm, seluruh Indonesia. Tapi itu nggak dianggap. Jadi mhm, itu iya, nggak dianggap. Jadi iya. yang dianggap itu yang sudah baseline itu seterusnya itu. Oke, Ya, iya, ya, oh iya, gitu ya. Jadi iya. sampah nggak bisa juga dong seperti itu kalau teorinya semacam itu, tapi kalau di sampah sendiri Kalau apa sampah kan ini ya, apa, eee kita melakukan usaha, itu termasuk oh renewable, ya, bisa bisa. bisa Enggak, ya. maksudnya yang tadi itu, yang misalnya hutan Mhm, kita, mhm. terus kita udah menyerap, itu Nggak nggak dianggap juga, dihitung, nggak nggak dianggap, dihitung ya? yang ada existing hutan itu nggak dihitung. Mhm. Malah kalau yang menebang hutannya itu dihitung. Oh malah dihitung ya? Misalnya kita mau buka lahan itu, terus Heeh. itu malah dihitung. Oh gitu ya, agak aneh juga ya sebenarnya. Iya, iya, Kembali ke sampah tadi, heeh, ada nggak sih kalau dulu tuh istilahnya tuh teknologi tepat guna, heeh, istilahnya tuh ya mungkin bisa ada semacam mesin yang mmm, bisa dipakai untuk tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan misalkan yang berbiaya murah dan efektif. oh. Kira-kira ada nggak itu semacam itu? Kalau kalau menurut saya ya, eee, kalau ini harus skalanya, besar ya, misalnya kayak di Solo aja dia cuma menghasilkan 5 MW. 5 MW itu dia kalau Mhm, nggak salah, 350 kilo ya, apa mhm. ton ya, per hari yang dia butuhkan gitu. Iya, Jadi memang, perlu kita kumpulkan dulu seperti misalnya oke, kita jadi di tempat penampungan akhir gitu. Nah itu yang bisa dimanfaatkan, iya harus untuk sampai ke dalam jumlah besar. apa, Kalau kecil biasanya skala ekonomik itu lebih mahal. Nah lebih dan itu mahal ya malah nggak ya ini, jadi jadi heeh, harus skalanya mhm, gede. Nah, rumit juga ya problemnya sampah juga ya. iya, Jadi, iya. kadang, apa ya untuk kayak tadi ya misalkan untuk pengelolaan sampah misalkan diserahkan oleh, kampung masing-masing atau kelurahan Mmm, masing-masing. Terus mmm, problem pengangkut sampahnya ini kan jadi berkurang juga, ini jadi problem juga kan. Jadi iya, iya. penghasilan orang-orang yang ngangkutin sampah berarti Mmm, kan jadi hilang kan untuk mhm, hal semacam itu. Nah, itu ya tadi, yang pasti untuk Depok lebih harus banyak belajar lagi ya ke iya, iya, berbagai, mmm, apa, Pemkot lain ya, iya, yang sudah berhasil nanganin sampah ini dengan cukup baik ya. iya. Kalau di sebelah Mas, Bogor emang Bogor juga masih problem juga ya sama sama Depok atau Mas ngelihatnya seperti apa? Ya saya kira, sama aja ya, maksudnya Sama aja kalau ya di iya, Bogor ya? sama aja, Jadi ya memang harus ada solusi yang mhm, tadi ya untuk iya, dan solusinya nggak hanya teknologi ya saya kira ya, iya, teknologinya tapi untuk ya duduk bersama itu tadi ya mhm. lebih ke Dari pendidikan juga dari kan, dari pendidikannya juga awalnya ya. gitu kan, kalau kita menciptakan kultur yang bagus gitu kan, untuk Iya, pengelolaan sampah itu justru lebih berimpak gitu kalau menurut saya. berarti untuk Depok ya kurikulumnya ya, kurikulum Kurikulumnya sekolah-sekolah iya entah harus negeri maupun swasta mungkin wajib ya iya, untuk ada heeh. semacam Wah itu bagus, kuliah, wah apa, mata pelajaran atau iya, apa yang iya, disampaikan ya, iya. untuk Jadi kurikulumnya harus karakter masuk ya? misalnya gini kalau, kita, analogikan kan misalnya, ada seseorang yang buang sampah sembarangan, Mhm, itu
berani nggak kita menegur dia? Negur ya. Nggak berani kan? Nah, kalau misalnya yang paham itu banyak, jadi ketika ada orang buang sampah, Malu ya dia. malu dia. Iya. Terus kita tegur, yang negur juga banyak Iya. temennya gitu kan ibaratnya. Nah itu yang menciptakan Iya. suatu Kalau sekarang yang kalau bagus. negur Nggak berani kita. Nggak berani. Nggak berani. Dan Apalagi kadang misalnya- lebih galak ya. Lebih galak dan kita yang disalahin gitu Nah, kan. itu. Akhirnya gitu ya. Iya, betul. Nah itu ya. Sekarang ini terakhir nih Mas buat Pemkot atau buat teman-teman yang anak-anak muda yang di Depok. Sebelum ada edukasi nih dari sekolah, kemudian dari Pemkot sendiri, kalau dari pribadi sendiri Mas, bagaimana apa yang harus kita lakukan Ya. secara sebagai individu untuk kemudian berani untuk memulai kita lebih care ya terhadap sampah ini Mas. Ya. Ya, tadi saya quote dari Mas John juga ini. Kalau mengelola ini sangat sulit ya. Iya. Nah, karena sangat sulit, manusia itu nggak mampu ya kan. Iya. Nah, kita berdoa dulu gitu sama Allah gitu ya. Cuman kalau ini soal supaya sulit mampu ini, gitu. soal sulit ini ada info menarik. Kemarin saya wawancara sama seorang profesor nih. Kalau kita bilang sulit, Mas, sulit itu kategori bisa gitu. Artinya itu bisa iya. gitu. Betul, Jadi betul, kalau betul. bilang, wah sampah ini sulit kita kelola. Mas, sulit itu kategori bisa. Oh iya bisa. Bisa, Artinya iya, betul. bisa. Kayak kita bikin skripsi, disertasi, Iya, gitu, iya. tesis kan Rasanya sulit. nggak mungkin gitu ya. Sulit tapi bisa kan akhirnya gitu loh. Jadi itu intermezzo aja ya. Jadi Iya, iya. kemarin saya ngobrol sama Profesor UI juga, sulit. Wah sulit ini Prof. Sulit itu kategori bisa. Artinya kita Betul kelola sih, ya. sampah juga bisa gitu. Betul. Nah itu gimana dari individu kita Kalau sendiri? dari individu ya memang kita harus kebiasaan ya. Kebiasaan, ya. Memang Habit itu kita ya. habit kita awalnya kan buang sampah sembarangan gitu kan. Terus ya memang harus ini ya, dibiasakan dulu lah untuk setiap pribadi gitu. Terus kita bisa kalau misalnya teman kita yang kenal dulu kan, Iya. misalnya buang sampah sembarangan, kita berani tegur misalnya. Nah, itu mungkin yang lebih ini. Iya, kemudian untuk yang terakhir nih untuk peluang energi terbarukan dari sampah kira-kira bisa menjadi apa aja Mas selain tadi listrik, kemudian kompos apa segala macam. Ini sebenarnya kalau yang tadi mesin gasifikasi itu bisa menghasilkan gas ya. Oke juga ya. Sebagai gas. Jadi gasnya ini berarti kan gas green juga kan karena berasal dari renewable kan. Gas, syngas, terus bahkan yang sekarang lagi tren kan hidrogen. Hidrogen ya. Bisa dihasilkan dari situ juga sebenarnya. Nah itu ya nanti tergantung misalnya kita bisa memilih mau menjual gas atau menjual listrik gitu kan. Kalau misalnya lebih ekonomik dia Gasnya dijual ya. sebagai gas itu ya ini tergantung ininya Pemkotnya masing-masing ya. tergantung ininya kebutuhan masing-masing. Kebutuhan masing-masing Iya. dari Pemkot. Kalau Preferensi tadi lah ya. misalkan itu lebih mahal listrik ya kayaknya nggak kurang menarik ya kalau saya Iya, kira iya. ya untuk Iya. listrik ternyata dari situ mahal juga tapi untuk jadi gas yang itu menjadi murah dan minimal bermanfaat bagi lingkungan sekitar gitu saya kira cukup menarik untuk Iya. ini bisa dikembangkan ya pengelolaan sampah ini gitu. Itu ya teman-teman sudah banyak yang tadi yang kita bicarakan dengan Mas Agus ya terkait dengan bagaimana sih solusi untuk pengelolaan sampah di Depok ini. Nah kuncinya memang nggak bisa kita sendirian ya untuk Betul. menyelesaikan masalah itu, tapi duduk bersama ya antara stakeholder ya masyarakat, kemudian Pemkot sendiri dan pengusaha dan ya, ilmuwan ya termasuk orang-orang semacam Mas Agus ini. Itu ya teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya dan Amin. insya Allah sampah di Depok ini bukan menjadi problem tapi kemudian bisa mendatangkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat dan juga mungkin bagi lingkungan. Itu ya teman-teman, sampai ketemu di podcast berikutnya. Suara Depok, podcast Depok. Podcast Depok.